izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Masjid Nurul Itti hari ini dahsyat ya. Habis sholat subuh, makanan rohani. Habis itu makanan jasmaninya udah disediakan langsung, itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan semua berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan istiqomah oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini saya ingin membahas dua ayat di dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara 61-62. Kemudian surat At-Taubah ayat 40. Manusia di dalam konteksnya sebagai bashar, sebagai makhluk biologis, dan sebagai insan, makhluk spiritual dan intelektual. Kemudian dia sebagai anas, makhluk sosial. Dan dia adalah Bani Adam, sebagai keturunan genealogi dari Adam. Ada 4 itu Pak ya. Dia sebagai makhluk biologis, dia sebagai makhluk spiritual dan intelektual, dia sebagai makhluk sosial, dan dia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam menjalankan misinya itu, maka manusia itu diberikan oleh Allah 4 potensi. Yang pertama adalah potensi spiritual. Potensi spiritual ini adalah potensi yang memang dari awal diciptakannya manusia sudah diberikan oleh Allah. Itu namanya potensi apa? Spiritual. Kita yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa menanggalkan selimut yang enak, bisa bangun di tengah malam. Itu bukan karena potensi fisik, Pak, tapi potensi apa? Spiritual. Bapak Ibu duduk di sini ini bukan kekurangan ilmu, tapi karena didorong oleh apa? Spiritual yang pertama itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca buku La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni itu kan di halaman pertamanya, kalimat pertamanya itu adalah Ya Allah. Bapak kalau baca bukunya Dr. Aid Al-Qarni yang populer itu, yang bestseller itu, La Tahzan. Apa arti La Tahzan? Jangan sedih. Kalimat pertama yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni itu adalah Ya Allah. Kenapa Ya Allah? Karena Allah itu adalah pusat sentral di mana segala sesuatu itu kembali kepada Dia. Goncangan di pesawat, ya, oleng pesawat itu, apa yang diucapkan oleh orang Bu? Hah? Ya Allah. Jangankan itu, sakit gigi saja, apa yang dibilang? Ya Allah, sakit betul. Ya, dihina orang, dicaci maki orang, tidak dianggap orang, apa yang dipegang Bu? Apa yang dipegang? Hati ya Allah. Nah, itu maksudnya apa? Manusia itu diberikan oleh Allah potensi spiritual. Sebelum potensi-potensi yang lain itu adalah potensi spiritual itu. Makanya 4 bulan anak dalam kandungan ibunya ditiupkan roh oleh Allah, lalu diambil perjanjian yang sangat-sangat sakral. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhanmu? Semua kita mengatakan Engkau adalah Tuhanku. Itu 4 bulan Bu. Makanya kalau sudah 4 bulan itu sudah ada kehidupan, ya, sudah ada kehidupan, artinya dia sudah menjadi manusia. Makanya teman-teman di Kemenkes sekarang sedang membahas sebuah tema tentang bagaimana hukumnya aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan.
Dia korban loh Pak, bukan karena pergaulan bebas. Jalan pulang dari kantor misalnya, lewati sebuah tempat lalu disekap, diperkosa oleh sekian banyak orang dan pada akhirnya hamil. Bolehkah bayi itu digugurkan? Boleh? Boleh. Nah, berbeda para ulama di sini ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, kemarin terakhir teman-teman dari Kemenkes bertemu dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama di PBNU. Ya, sebelumnya dia di Majelis Ulama Indonesia MUI. Mereka juga tahu Pak, kalau sudah 4 bulan dalam kandungan, lewat dari 120 hari, mereka tidak lagi mempertanyakan bahwa itu pasti tidak boleh. Kenapa Bu? Karena di saat 140 hari, anak itu sudah memiliki ruh. Sudah memiliki apa? Ruh sebagai basis dasar spiritual. Yang jadi perdebatan kan kalau belum sampai 4 bulan. Masih 2 bulan ketahuan, Masya Allah. Bukan Masya Allah ya, qadarullah misalnya. Ya ini bukan program bebas loh ya. Orang baik-baik kemudian dapat musibah begitu lalu hamil. Bolehkah dia diperkosa? Bolehkah dia diperkosa? Bolehkah dia menggugurkan kandungannya? Ini pikiran saya kemana-mana Bu. Karena habis ini saya harus ke Bogor ya, membuka acara itu. Pembinaan syariah bagi penyuluh agama Kabupaten Bogor. Dana dari Kementerian Agama dititip di pondok kami di Bogor. Jadi saya udah kemana-mana pikiran saya. Jadi bisakah kalau di bawah umur 4 bulan? Kalau 4 bulan sudah nggak ada perdebatan, udah haram. Yang masalah kalau belum umur 4 bulan. Berbeda pendapat mereka, minta pendapat dari para ulama. Nanti tunggu sajalah keputusannya. Kalau saya sampaikan nanti menimbulkan masalah lagi nanti. Ya. Jadi itu kenapa 4 bulan itu sudah memiliki potensi apa Pak? Potensi spiritual. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu. Nah, yang kedua adalah manusia itu diberikan potensi untuk menalar, intelektual namanya. Ya, dia belajar dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S-teler ya. Sampai gitu. Itu potensi intelektual. Ada potensi biologis. Ya, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa beraktivitas, dia bisa berjalan dan segala macam. Ini potensi apa Pak? Biologis. Dan ada potensi sosial. Bapak mengadakan acara khitanan massal, membantu anak yatim, membantu orang miskin. Itu potensi apa itu? Biologis. Potensi sosial. Nah, di dalam menjalankan kehidupan manusia dengan 4 potensi itu, manusia diganggu oleh 2 hal secara psikologis, secara batin. Yang pertama adalah takut, yang kedua adalah sedih. Apa? Takut dan sedih. Dalam bahasa Al-Quran ada khaufun, ada huznun. Ada khaufun, ada huznun. Huznun itu adalah sedih, khaufun itu adalah takut. Takut Pak. Ya. Apa bedanya antara sedih dan takut itu? Ada ibu bisa beda enggak? Ada yang tahu bedanya enggak? Sedih dan takut itu bedanya apa sih? Sedih itu apa Bu? Takut itu apa? Jadi manusia di dalam menjalankan 4 potensi tadi itu Pak, itu diganggu oleh 2 hal. Sedih dan takut. Sehingga orang-orang yang istiqomah dalam surat As-Fussilat itu dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kemudian dia istiqomah salatnya, istiqomah ngajinya, istiqomah salat duhanya, istiqomah baca Qur'annya, istiqomah tahajudnya. Orang yang mengatakan Allah Tuhannya, kemudian dia istiqomah dalam menjalankan itu,
Begitu sakratul maut datang, turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Ada dua kan? Takut dan sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam ayat yang lain, wali-wali Allah itu tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada sedih bagi mereka. Subhanallah. Banyak ayat dalam Quran yang menceritakan bahwa takut dan sedih itu adalah dua penyakit psikologis, bukan dua penyakit, dua tantangan psikologis untuk mengganggu 4 potensi dasar manusia tadi itu. Ini jelas ya Pak ya? Ya, yang pertama tadi apa? Potensi spiritual. Yang kedua apa? Potensi intelektual. Yang ketiga potensi sosial. Yang keempat potensi biologis. Ya. Apalah dibicara Pak Faisal ini? 4 itu. Jadi tantangannya 2 ini. Yang pertama khaufun, yang kedua apa? Huznun, takut dan sedih. Apa bedanya takut dan sedih, Pak? Takut itu adalah fil mustaqbal, in the future. Sesuatu yang akan terjadi, Pak, itu takut kita. Gitu kan? Takut nanti anak saya nggak makan, takut nanti kalau sudah kuliah, selesai sarjana, nggak dapat pekerjaan, apa kata orang. Itu ya, Pak ya? Takut nanti punya menantunya tidak bertanggung jawab. Takut nanti punya cucunya bagaimana. Takut dan takut dan takut. Takut itu adalah in the future. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi sedih adalah sesuatu yang sudah berlalu. Past tense. Sesuatu yang sudah terjadi. Anak sakit, ya Allah. Anak saya enggak berdosa, ya Allah. Apa salahnya? Enggak ada salahnya, kata Allah. Saya uji. Ya kan? Kenapa ya Allah, saya sudah baik, saya sudah melakukan pekerjaan secara profesional, kok masih diganggu saja oleh temanku? Sedih itu, akhirnya dicopot dari jabatannya atau digeser dari tempat basah ke tempat kering. Ya. Ada tempat basah, ada tempat kering juga ya Pak? Ada. Tempat basah karena hujan Pak maksudnya. Ya. Tempat kering itu sering panas. Nah, tempat basah dan tempat kering. Sedih. Kenapa ya? Saya yang berusaha baik-baik, saya yang berusaha membangun sesuatu, kok tiba-tiba orang membenci saya. Terjadi kan itu ya? Sedih kita kan? Jadi sedih itu sesuatu yang apa Pak? Yang sudah terjadi atau yang sedang kita alami. Makanya 2 ini mengganggu ini Pak. Mengganggu spiritual, mengganggu intelektual, mengganggu fisik, mengganggu sosial. Jawabannya untuk supaya tidak sedih dan tidak tidak takut tadi itu 2 ayat yang tadi saya sebut, Asy-Syu'ara 61 62 dan At-Taubah 40. Nah, ini resep ngaji kita ya. Jadi kita urut satu-satu poin-poinnya, nanti ada Qur'annya gitu. Ini direkam toh? Ya, direkam kan? Nah, supaya nanti kalau pulang kalau lupa lihat rekamannya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, apa Syu'ara 61 dan Syu'ara 62 itu? Ketemu betul enggak ayatnya itu? Itu tentang Nabi Musa dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, ada 2 nabi yang sering disebut oleh Allah. Walaupun nabi-nabi lain juga banyak disebut, tapi yang paling sering disebut itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu Pak tidak kurang dari 136 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Nabi Muhammad juga begitu. Cuma kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan namanya, itu tidak menyebut namanya, Pak. Kalau Nabi Muhammad disebut namanya, itu pasti setelah itu ada ungkapan kenabian atau ungkapan kerasulan. Di dalam Al-Quran itu, Allah menyebut nama Muhammad itu 4 kali, Pak. Ya, tetapi setelah nama Muhammad itu pasti ada nama kenabian atau kerasulan.
Biasanya Nabi Allah itu kalau manggil Nabi Muhammad itu bukan namanya, ya ayyuhan nabi, ya kan? Ya ayyuhan nabi atau apa? Ya ayyuhan ar-rasul gitu. Itu kalau dipanggil namanya enggak pernah itu, Pak. Kalau toh disebut namanya, setelah namanya itu pasti disebut bahwa dia adalah nabi atau rasul. Itulah adabnya Allah, bukan adabnya Allah ya. Itulah penghormatannya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelumnya biasa. Ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Ayyub, banyak tuh. Ya. Ya Ibrahim, disebut aja namanya tuh. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah langsung disebut namanya, tapi menggunakan apa, Pak? Ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhan ar-rasul. Atau kalau disebut nama beliau di belakangnya itu ada nabi dan rasul. Contohnya apa? Ada disebut namanya wa ma Muhammadun. Nah, disebut namanya kan? Tapi di belakangnya illa rasulun. Nah, Muhammad itu adalah rasul. Lagi-lagi Muhammad digandengkan dengan apa? Predikat kenabian atau kerasulan. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun. Nah, Muhammad tuh. Maka Muhammadun dalam surah Al-Anbiya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Subhanallah. Jadi disebut Muhammad, tapi di belakangnya pasti ada nabi atau rasul. Luar biasa. Makanya oleh karena itu, sedangkan Allah saja tidak menyebut nama Muhammad, makanya kita ini, saya kalau baca tulisannya mahasiswa Muhammad tanpa sallallahu alaihi wasallam atau tanpa apa, itu saya marah betul itu. Ya, kamu ini sok-sok aja. Allah aja itu nggak pernah menyebut nama Muhammad kecuali ada Rasul di belakang. Kamu siapa? Nah, cuma sekarang dalam penulisan disertasi, Pak, itu nggak boleh loh menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dicoret. Saya waktu nulis disertasi saya pertahankan itu. Ditanya, ini Anda disertasi ini kan karya ilmiah bukan buku pelajaran. Saya bilang, siapa yang lebih ilmiah daripada Allah? Saya bilang. Itu sekarang, ini kadang-kadang dosen-dosen dari Amerika ini juga, Pak. Ya, enggak boleh menyebut Muhammad misalnya, terus ditulis apa di belakangnya itu? Cetak miring, sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah, cetak miring, subhanahu wa ta'ala. Itu dilarang dalam disertasi, dalam karya dosen. Apalagi dalam jurnal-jurnal internasional. Enggak boleh. Padahal Allah itu tidak menyebut Nabi Muhammad kecuali di belakangnya apa? Ada kenabian atau ada kerasulan. Subhanallah. Jadi Asy-Syu'ara 61-62 itu bercerita tentang Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihis salam dengan Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada kemiripan sejarah. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu ada kemiripan sejarah. Paling tidak dari 3 perspektif, dari 3 cara, sisi. Yang pertama, sama-sama diusir dari tanah kelahirannya. Yang kedua, sama-sama mengalami hal yang kondisi yang sulit. Yang ketiga, sama-sama yakin pertolongan Tuhannya. 3 kesamaan sejarah Nabi Musa dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sama-sama diusir, yang kedua sama-sama terdesak, yang ketiga sama-sama yakin dengan pertolongan Allah. Nabi Musa diusir dari tanah kelahirannya. Dari mana dia, Pak? Mesir. Nabi Muhammad diusir dari tanah kelahiran di mana? Di Mekah. Nabi Musa itu diusir, dikejar bukan karena persoalan lain, Pak. Tapi itu adalah caranya Allah mengeluarkan Nabi Musa dari istananya Fir'aun. Nabi Musa kecil dipelihara oleh Fir'aun di istana. Lalu Allah ingin memberikan rahmat kepada Bani Israel untuk menjadikan dia sebagai seorang Rasul. Bagaimana caranya? Allah buat jalan bagaimana Nabi Musa terusir dari istana itu. Bagaimana caranya? Suatu ketika ada orang bertengkar, anak muda 2 orang bertengkar, dilarai oleh Nabi Musa. Tapi yang satu nakal, saking nakalnya ditempeleng, tek.
Satu kali tempeleng mati itu orang, Pak. Itu Nabi Musa. Ada nggak punya ilmu Nabi Musa di sini? Kalau punya ilmu Nabi Musa jangan coba-coba ya, Pak ya. Saya bercanda dengan guru-guru. Saya bilang, Pak, antum-antum para guru ini kalau punya ilmu Nabi Musa jangan praktekkan di sini. Ilmu Nabi Musa itu, Pak, satu kali tempeleng mati orang. Fawakazahu Musa faqadha alaih dalam Al-Quran. Maka ditampar oleh Nabi Musa dan kemudian orang itu meninggal dunia. Sebenarnya itu hanya cara Allah saja, Pak. Kebetulan yang meninggal dunia itu adalah orang kerajaan, orang dari golongan yang dihormati di kerajaan. Begitu meninggal, Nabi Musa dikejar. Ya, belum dikejar dalam lautan lah, Pak ya, dikejar akhirnya lari dari kampungnya Mesir dan ke Madian. Nanti bertemu dengan seorang nabi dan pada akhirnya dinikahkan dengan anaknya nabi itu. Siapakah nabi itu? Nah, nanti cari di rumah. Nah, jangan semuanya ustadz yang sampaikan. Ya. Siapakah nabi yang menikahkan anaknya dengan Nabi Musa? Apa indikasinya? Waktu itu Nabi Musa SAW sedang duduk-duduk, lalu dia lihat ada orang ramai-ramai ngambil air. Nah, nanti ada dalam Quran itu ya. Orang ramai-ramai ngambil air. Tapi dari kejauhan dia lihat ada dua orang wanita yang ngambil air, tapi malu-malu, Pak, nggak mau berdesakan dengan laki-laki itu. Karena yang ngambil banyak, akhirnya perempuan ini malu-malu, Pak. Nabi Musa tertarik. Wah, ini wanita baik-baik ini. Kalau anak wanita sekarang, Masya Allah, Pak. Bukan malu-malu, nyerobot dia. Coba lihat, saya kadang-kadang Masya Allah. Makanya, ya kita berharap sih. Ya saya kadang-kadang, kalau Bapak naik busway, Pak. Ya, dari Puri Beta atau dari mana, ke mana kayak gitu. Ya kalau yang ada khusus wanita itu nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah full khusus wanita, itu perempuan-perempuan walaupun sudah penuh nyelonong aja masuk. Ada begitu kan? Makanya itu tantangan luar biasa ini pemerintah kita ini. Bagaimana menghadirkan transportasi yang nah dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, oh ini ada dua orang wanita yang berjalan dalam keadaan malu-malu alastihya, malu-malu. Ya, ditemuilah bapaknya. Siapa bapaknya? Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa ngambil air itu. Dibantu, pada akhirnya begitu dibantu dapat jodoh. Nah, itu jodoh tuh begitu, Pak. Kadang-kadang bantu minta ngambil air. Jadi kalau nanti pas ini ada yang ngambil air, barangkali jodoh juga gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Asy-Syu'ara 61 tadi itu bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar oleh Fir'aun. Bisa dikejar oleh siapa? Jadi Nabi Musa itu diusir dari kampung halamannya, Nabi Muhammad juga diusir dari kampung halamannya. Diusir bukan karena berbuat jahat, Pak, tapi diusir karena menegakkan kebenaran. Itu aja persoalannya. Ya, jadi kalau Bapak diusir, kalau tidak semua orang yang diusir, tidak semua orang yang dipersekusi, tidak semua orang yang dihina di media sosial, yang dipenjara itu buruk. Ya, bahkan Pak Kiai Syukran Ma'mun mengatakan, jangan kita hanya kemudian menjadi orang yang membeo, yang pada akhirnya mencari selamat. Kita harus punya komitmen juga untuk menyampaikan kebenaran, walaupun targetnya nanti kita akan dikucilkan, dipenjarakan dan segala macam. Itu ulama dulu luar biasa kan. Buya Hamka, udah pernah nonton film Buya Hamka? Nah, nanti agendakanlah ya nonton film Buya Hamka. Itu make up-nya saja, Pak, 4 miliar, Pak. Make up yang pemeran Buya Hamka itu 4 miliar hanya untuk make up saja. Ya, bagaimana? Karena Buya Hamka dari muda sampai tua, pemainnya satu orang, tentu harus dirubah-rubah wajahnya kan. Waktu masih muda masih fresh, waktu sudah tua ya dibuatlah make up bagaimana kelihatan muda, tua. Itu harga make up saja 4 miliar, Pak. Jadi kalau Bapak ikut menonton film Buya Hamka itu menolong dakwah insyaallah. Ya. Jadi waktu itu Nabi SAW juga diusir. Ini dua kesamaannya. Yang ketiga, sama-sama yakin dengan bantuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syu'ara ayat 61-62 itu bercerita tentang bahwa Nabi Musa alaihissalam begitu dikejar oleh Fir'aun, di depannya laut, di belakangnya musuh. Lalu sahabat Nabi Musa mengatakan, wa qala ashabu Musa
inna lamudrakun, dan sahabat Nabi Musa mengatakan kita ini sudah akan hancur wahai Musa. Tidak ada tempat lari, di depan laut, di belakang apa Pak? Musuh. Mau kemana? Kata Nabi Musa, qala kalla, enggak usah khawatir, innama iya rabbi sayahdini, sesungguhnya Tuhan saya bersama saya, akan memberikan jalan keluar bersama saya. Nah, pertanyaan Bu, itu Allah bersama Nabi Musa atau Nabi Musa bersama Allah? Nabi Musa bersama Allah atau Allah bersama Nabi Musa? Misalnya ada ayat wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah dengan sabar dan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu orang yang sabar bersama Allah atau Allah bersama orang sabar? Beda nggak kira-kira? Beda. Orang sabar bersama Allah, Allah bersama orang sabar. Beda nggak kira-kira Pak? Bedanya di mana? Nah, subjek. Kalau orang sabar bersama Allah, yang aktif orangnya Pak. Allah itu jadi pasif. Tapi kalau Allah bersama orang sabar, Allah yang aktif. Orang ini mungkin tak bekerja apa-apa, tapi karena Allah yang aktif, maka Allah akan melindungi dia. Itu bedanya antara orang bersama Allah dan Allah bersama orang. Sama dengan begini, saya menjadi pengikutnya Pak Presiden dan Pak Presiden menjadi pengikutnya saya, mana yang lebih kuat Pak? Hah? Saya menjadi pengikut Pak Presiden, mungkin dia nggak kenal saya. Iya betul kan? Tapi kalau dia ngikut saya, kira-kira kenal saya nggak? Nggak mungkin ikut saya kalau nggak kenal saya. Nah, Allah bersama kita, berarti Allah kenal kita nggak? Makanya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, orang sabar itu Pak, itu hati-hati Pak. Karena bukan dia yang bersama Allah, Allah yang bersama dia. Jadi kalau ada orang, ibu berhutang sama orang, ya, orang yang ibu berhutang sama orang, lalu ibu tidak bayar, orang yang mengutang itu nggak minta-minta lagi Pak. Itu hati-hati Pak. Bisa jadi Bapak sudah diuruskan, sudah diserahkan urusan dia, urusan Bapak bukan lagi sama dia, tapi sama siapa? Hati-hati Pak. Ya, kalau ada orang menzalimi kita, atau kita menzalimi orang, orang itu tidak membalas, dilempar, dicaci maki, difitnah, dia diam saja. Hati-hati Pak. Siapa tahu sedang melimpahkan urusan itu kepada siapa? Pemilik langit dan bumi. Kenapa? Dia sabar. Ingat, innallaha ma'as, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, begitu juga ayat tadi itu Pak. Begitu Nabi Musa alaihissalam terdesak dan penduduknya mengatakan kita akan hancur, apa kata Nabi Musa? Innama iya rabbi sayahdini, sesungguhnya Tuhan saya bersama saya akan memberikan petunjuk kepada saya. Kalau Nabi Musa bersama Allah, dia akan mengatakan, ya Allah bagaimana ini ya Allah? Pasti akan begitu kan? Ini kondisi terdesak, bagaimana ya Allah? Tolong ya Allah. Itu kalau Nabi Musa bersama Allah. Tapi sekarang bukan Nabi Musa bersama Allah, Allah bersama Nabi Musa. Nabi Musa belum ngomong apa-apa, Allah bilang, Musa, kau punya tongkat ya? Punya ya Allah. Coba tongkatmu itu kau lemparkan ke laut sana. Terbayang nggak oleh Nabi Musa Pak? Terbayang nggak? Nggak terbayang. Tapi karena Allah yang bersama dia, Allah aktif. Allah bilang, Musa, kau punya tongkat, coba kau pukulkan ke laut. Begitu dipukulkan ke laut, terbelah jadi tol Pak. Jadi kalau mau buat tol laut, carilah tongkat Nabi Musa itu. Ya. Kalau Pak Presiden mendapatkan tongkat Nabi Musa, nggak perlu anggaran untuk membangun tol laut, karena ini bahasa politik Pak. Ya. Saya kalau ceramah sekarang embel-embelnya ada muncul juga masuk-masuknya situ. Ya. Jelas ya? Sekarang yang aktif Nabi Musa atau Allah Pak? Hah? Allah. Kenapa?
Inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah bersama kita, enteng, tenang, tenang dan tenang. Gak usah takut, tidak usah. Ini rentetan kajian kita dipahami ya Bu ya. Ada 4 potensi tadi. Yang kedua apa? Ada 2 gangguannya. Yang pertama apa tadi? Takut dan sedih. Takut itu apa? Apa yang akan terjadi? Sedih itu apa? Apa yang sudah terjadi. Untuk mengobati itu, innama iya rabbi sayahdi. Makanya orang-orang yang diuji oleh Allah, Bapak Ibu kalau melihat orang dapat ujian Bu, jangan anggap itu sebagai pelecehan dari Allah. Siapa tahu itu caranya Allah untuk mengangkat derajatnya. Makanya kalau kita dapat banyak persoalan hidup, sholatlah, baca ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Itu luar biasa. Makanya kalau sholat, Nabi Muhammad itu kalau dapat persoalan sholat 2 rakaat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa surat Duha dan surat Al-Insyirah itu digandeng oleh Allah? Pertama kan surat Ad-Duha tuh, yang kedua surat apa? Al-Insyirah. Karena 2 surat ini adalah penghibur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu datang, tiba-tiba terputus wahyu itu. Gak datang lagi Jibril. Ya, Nabi Muhammad SAW dianggap oleh orang Yahudi, ya, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Udah lama gak datang wahyu. Sedih Nabi Muhammad tuh. Allah turunkan ayat wadduha. Terus apa lagi? Wallaili idza saja. Terus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Nah itu. Nah, rakaat kedua baca apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Kami lapangkan dadamu, kami angkat bebanmu. Kalau dadang sudah lapang, beban diangkat, ujungnya pasti. Wa rafa'na laka zikrak. Dekat lagi, sebentar lagi engkau akan diangkat oleh Allah. Ya tak? Enggak usah takut, Bu. Enggak usah takut. Saya kalau lihat di rumah sakit tuh, Masya Allah, macam-macam penyakit. Iya, Pak ya? Pak Haji, rumah sakit macam-macam penyakit ya, Pak Haji ya? Luar biasa. Inilah. Suatu ketika ada seorang ulama di Saudi, Pak. Kebiasaan ulama ini, itu setiap minggu hari Jumat dia keliling di rumah sakit. Masuk ke kamar-kamar pasien, tujuannya cuma satu, memberikan nasihat dan semangat. Dari satu kamar, ketemulah dengan kamar yang satu. Anak muda sudah 2 tahun di rumah sakit nggak keluar. Saya ini datang, wahai anak muda, bersabarlah, Allah akan bersama engkau. Anak muda tuh tersenyum sambil begini, Syekh, saya bersyukur. Kaget ini, Syekh. Loh, dari sekian banyak kamar yang saya kunjungi, semua nangis. Kamu kok bilang bersyukur? Kenapa? Iya, Syekh. Sebelum 2 tahun yang lalu, sebelum saya dapat kecelakaan ini, saya adalah anak muda yang setiap malam pergi ke diskotik. Ya, saya adalah anak muda yang setiap malam itu melakukan dosa. Begitu terjadi 2 tahun lalu, saya tidak bisa kemana-mana, terhenti perbuatan dosa itu. Sekarang 2 tahun saya di rumah sakit, alhamdulillah salat saya terjaga, ibadah saya terjaga, dan alhamdulillah sekarang Syekh, saya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Musibah kan? Tapi dibaliknya apa, Pak? Dengan itu Allah angkat dirinya, hafal Quran 30. Memang berat, nggak bisa jalan, berat. Hantaman batin luar biasa. Tapi Allah bilang, sabar sebentar saja, kamu sabar sebentar. Dengan itu kau tidak maksiat lagi. Kamu hafal Quran 30 juz. Hidupmu mungkin cuma 70 tahun di dunia ini. Nanti kalau kau mati, surga Firdaus menunggumu. Dan itu selama-lamanya kau di situ. Wa rafa'na laka
zikra, akan diangkat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Buya Syakur begini, Pak. Orang itu, ciri-ciri orang itu sudah kosong hatinya dengan keterkaitan dengan dunia. Kalau sudah sama itu batu berlian dengan batu akik, itu sudah nama itu. Bu, ibu melihat emas, batu emas dengan melihat batu kerikil, kalau sudah sama di pandangan ibu, hati ibu sudah selamat dari dunia. Sudah sama mobil Lamborghini yang harga 15 miliar dengan mobil tua Kijang yang harga 20 juta. Kalau sudah sama di pandangan Bapak itu hati Bapak sudah selamat dari dunia. Bukan tidak mau, Pak, tapi dalam hatinya sudah apa? Alhamdulillah. Nah, ini kira-kira berat nggak pengajian kita pagi ini, Bu? Oh, berat. Sudah sama itu mobil Lamborghini yang harga 7 miliar, 11 miliar dengan mobil tua harga kidang kapsul yang harga 25 juta sekarang. Kalau sudah sama di pandangan Bapak itu sudah selamat hati Bapak dari dunia itu. Bukan tidak mau, bukan tidak boleh, tapi di dalam kondisi itu hati sudah menerima apapun yang Allah takdirkan. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil, tidak ada sedih, tidak ada apa, Pak? Takut. Kenapa? Innama iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberikan jalan keluar dari apa yang aku lakukan ini. Allah perintahkan Nabi Musa membuat tongkatnya dipukulkan ke dalam laut itu, fanfalaqa, maka kemudian laut itu terbelah. Begitu terbelah, Nabi Musa Allah perintahkan jalan Nabi Musa. Fir'aun di belakang lihat, aneh juga ya, kok laut terbelah? Oh, kesempatan ini, ikut juga itu Nabi Fir'aun, Pak. Ikut, selamat Nabi Musa. Begitu sahabat Nabi Musa selamat, laut tahu juga, Pak. Langsung dia kembali lagi, habis. Sekarang pertanyaan saya yang paling esensial. Itu Allah yang membuat laut terbelah itu tadi itu, apakah dia juga Allah yang kita sembah berusaha? Sama nggak kira-kira? Kok samanya kurang yakin ini, Pak? Sama. Allah yang membelah laut tadi itu, ya, laut terbelah, kemudian selamat Nabi Musa. Begitu selamat Nabi Musa sampai di depan, laut juga tahu kembali dia, Pak, laut itu tenggelam semua itu. Pengikut Nabi Musa, pengikut Fir'aun. Sekarang pertanyaan saya, yang membelah laut dan menyelamatkan Nabi Musa, yang membuat laut yang tidak mustahil, yang mustahil itu terbelah jadi jalan tol, apakah Allah yang membuat itu sama enggak dengan Allah yang barusan kita Allahu Akbar, sama enggak? Alhamdulillah. Kalau sudah begitu, enggak usah takut, enggak usah sedih. Masukkan gaji kita? Masuk. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk, alhamdulillah, terima kasih dulu. Sampai jam berapa kita? Kalau ceramah di masjid begini terlalu berapi-api juga susah, Pak, ya. Lebih baik ceramah sambil berdialog saja ya, Pak, ya. Saya di sini tidak merasa tamu di sini. Saya bisa keluarga saja sambil duduk-duduk, ya, Pak, ya. Sambil duduk-duduk, baca ayat, baca Quran, berikan nasihat. Saya ngomong begini bukan berarti saya ngomong begini sedang menasihati hati saya loh, Pak. Saya tidak sedang menasihati Bapak ini. Saya sedang menasihati hati saya. Hai Faisal, kalau kamu temui hidupmu banyak mendapatkan masalah, enggak usah khawatir. Siapa tahu itu cara Allah untuk mengangkat dirimu. Betul nggak, Bu? Makanya kata Pak Ustaz Abdul Somad, kalau hatimu terbelah-belah, hatimu didustai, hatimu berkeping-keping karena persoalan hidup, siapa tahu itu cuma caranya Allah saja, supaya tidak ada lagi di hatimu kecuali hanya Dia satu-satunya. Itu saja, Pak. Maka mulai dari sekarang, Pak, coba melihat dunia itu jangan pakai hati. Jangan lihat dunia pakai apa? Pakai hati. Kalau melihat dunia pakai hati akan sering sakit hati. Betul, Bu? Melihat suami itu nggak usah pakai hati, Bu. Bu, ya,
melihat suami itu serahkan kepada Allah. Enggak usah pakai hati. Hati itu cukup kaitkan kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, nanti suami itu ganteng selalu sampai akhir itu. Karena bapak ibu melihatnya pakai apa, Bu? Pakai Allah. Ya Allah, ini suamiku dulu kuat, sekarang sudah uban, sudah putih semua. Ya Rabb, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih ya Allah. Ini orang yang kau titip padaku hari ini. Masya Allah, makin cinta tuh sama suami. Tapi kalau lihat pakai hati dan otak, ya Allah ini coba ganteng kayak Syahrul Khan gitu ya. La haula wala quwwata. Kalau bapak, subhanallah, jangan lihat ya dapat jabatan dilantik. Besok juga mau diselesaikan. Ya beruntung ya. Iya. Terima saja semuanya. Ya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Jadi penyakit manusia itu dua tuh, takut dan sedih. Supaya tidak takut, supaya tidak sedih apa? Innama ya Rabbi sayahdini. Pagi ini saya ingin mengajarkan sebuah doa, catat doa ini. Oleh Imam Al-Bukhari tersebut dengan doaul qurbi. Doa supaya Allah itu menguatkan batin kita dalam seluruh keadaan. Doa ini dibaca oleh Nabi kalau sudah mendapatkan sebuah kondisi yang sangat sulit. Ya, oleh Imam Al-Bukhari menyebut ini doaul qurbi, doa untuk menghadapi sebuah persoalan yang sangat hebat. Doanya kalau bisa kata Pak Khalid Basalamah itu hafal mati nih doa. Ya, doanya apa, Bu? La ilaha illallah al-azimul ahli. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baca doa ini tiap hari. Insya Allah kuat. Ya, sama-sama. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Al-Azimul Halim. Dia itu maha agung, Halim, dia juga maha lembut dan penyayang. Kalau engkau hantam aku hari ini ya Allah, persoalan hidupku bertubi-tubi ya Allah, aku yakin engkau itu agung dan engkau itu lembut. Itu caramu saja untuk menghadapi aku. Halim. Yang kedua apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berdisembah. Rabbul arshil azim, Tuhan pemilik aras yang mulia. Aras yang kita baca dalam ayat kursi itu, Bu, itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Di atas kursi ada aras, itu luar biasa. Yang kita sembah yang akan menyelesaikan persoalan hidup kita, pemilik aras yang luar biasa itu. Itu bergoncang aras, Pak, kalau doa itu disebut. Yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbus samawat, Tuhan langit. Wa rabbul ardi, Tuhan bumi. Wa rabbul arshil karim, pemilik ars yang mulia. Kalau yang kedua itu Rabbul arshil azim, yang terakhir Rabbul arshil karim. Sekarang pertanyaannya, Tuhan langit, Tuhan bumi, kira-kira kemana kita mau lari, Pak? Hah? Di langit dia Tuhan, di bumi dia Tuhan. Lalu kemana lagi kita mau lari? Tidak ada tempat lari kecuali pada dia. Jadi baca doa ini, ya, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baca doa itu, mudah-mudahan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kalau sudah pegang sudah begitu, mudah-mudahan rileks, Pak. Bukan tidak ada hantaman, paling tidak kita lebih apa? Lebih kuat, lebih rileks. Ya Allah, alhamdulillah. Nanti insya Allah bulan depan kita kaji At-Taubah ayat 40. Tadi baru Asy-Syu'ara 61, 6, 62. Benar enggak ayatnya ya? Benar ayatnya ya? Ya.
Oh innama ya Rabbi sayahdini. Asy-Syu'ara 61 62 tentang Nabi Musa alaihissalam, dan insyaallah bulan depan kita akan bahas At-Taubah 40 tentang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Mungkin satu aja atau dua ya. Silakan. Saya mau ke Bogor, Pak, izin. Selanjutnya kalau ada pertanyaan monggo silakan, satu dibatasi satu orang. Monggo silakan Ibu mungkin. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Najwa. Juga terima kasih kepada Ustadz kita, Dr. Idrianto, Ustadz yang kehadirannya selalu dirindukan, ceramahnya juga dinanti-nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat bagus, yaitu tadi potensi manusia ada 4, spiritual, intelektual, sosial, dan biologis. Timbul di benak saya, Ustaz, bahwa selain 4 potensi sifat manusia tersebut, kita juga barangkali tahu dan paham bahwa sebetulnya manusia itu punya satu potensi ataupun darurat, di mana selain makhluk sosial, yaitu makhluk individual. Dengan sifat kita yang dilahirkan sebagai makhluk individual ini, potensi individual ini, maka muncullah sifat egoisme. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, sifat ego ini kok sepertinya bandel banget ya Ustaz? Dimana kita sudah sering mengikuti pengajian, sering mendengarkan kajian-kajian, tapi sifat ego ini masih menempel terus. Contoh sederhana, mungkin semuanya setuju jamaah subuh ini, kalau kita melihat foto Ustaz, siapa yang kita cari? Iya. Pertama adalah diri kita sendiri. Iya. Setelah bahwa sifat ego itu tidak bisa hilang sama sekali. Hanya harapan kami, sifat ego yang muncul di permasalahan yang tidak benar, bagaimana supaya bisa meminimalisir itu. Misalnya nih, terjadi konflik, jelas-jelas salah, tidak mau ngalah, tidak mau mengaku kalau kita ini salah gitu. Maunya benar terus gitu, Ustaz. Ya. Nah, ini yang sangat amat membahayakan bagi kehidupan kita sebagai makhluk sosial tadi. Nah, bagaimana mohon kiat-kiat dari Ustaz supaya kita, apalagi kita ini ibarat sudah maghrib atau sudah isya di dalam perjalanan kehidupan, bisa mengerem atau meminimalisir sifat ego kita, terutama di dalam hal-hal yang memunculkan negatif tentunya. Jangan ngotot, jangan ngeyel. Ayo, mari kalau memang kita ini berada di hal yang benar, ya sabarlah munculnya. Tidak mau ngalah, tidak mau minta maaf. Nah, ini yang membahayakan barangkali. Itu satu hal saja karena memang dibatasi, dan mohon maaf Ustaz, saya selalu bertanya, bagi saya ini kesempatan emas untuk menambah ilmu, terutama untuk diri kami pribadi. Mohon maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, satu pertanyaan dari Ibu Hajah Hamba. Baik, Bu Hajah. Ego itu dalam bahasa psikologi Islam disebut dengan ananiyah. Apa Pak? Ananiyah. Ananiyah itu dari kata ana itu saya. Ananiyah, keakuan dan keegoan itu. Dalam kajian-kajian akhlak, dalam karakter dalam Islam itu ego itu ada 3. Ananiyatulillah, ego kepada Allah. Ego kepada Allah itu, ya Allah saya kan cantik.
Suami saya ganteng, kok anak saya jelek sih? Nah, itu ego kepada Allah. Anani. Yang kedua, ego ananiyatul insaniyah. Ego dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah ananiyatul nafs. Ego terhadap diri sendiri. Jadi ego itu ada 3. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada siapa? Kemanusiaan, yang ketiga adalah pada diri sendiri. Nah, masing-masing punya trik. Ego kepada Allah itu obatnya cuma satu. Tundukkan hatimu, yakini bahwa engkau adalah hamba, engkau punya Tuhan Allah. Itu yang perlu harus disadari, bahwa kita ini adalah hamba, kita punya Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Teman saya itu berusaha juga. Teman saya lihat tidak pernah sholat duha tuh, nggak pernah sholat subuh di masjid, nggak pernah dia ikut pengajian. Saya sholat subuh, saya ini, kok lebih maju dia daripada saya? Allah bilang, kau jangan tanya ya. Kamu jangan ego ya. Kau boleh berusaha, tapi semua kendali ada di tanganku. Kalau sudah begitu, tundukkan hati, tanyakan kepada hati, dan sampaikan kepada jiwa. Berbisiklah dengan diri sendiri, wahai diri, engkau hanyalah hamba, kau punya Tuhan yang mengatur hidup ini. Dengan begitu, ego kepada Allah itu sudah mulai muncul. Kenapa Fir'aun yang kita sebut tadi egonya luar biasa kepada Tuhannya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada Tuhannya itu sendiri. Kapan dia tunduk, Pak? Tatkala dia sudah terdesak luar biasa, baru dia tunduk. Kapan dia tunduk Fir'aun itu, Pak? Begitu laut terbelah, dia ikuti oleh Fir'aun, kemudian begitu selamat sahabat Nabi Musa, laut kembali bersatu. Di saat mau tenggelam dalam kondisi tidak lagi bisa apa-apa, baru dia sadar, dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tuhan Nabi Musa itu siapa? Ya Allah tadi itu. Kenapa? Tundukkan ego, katakanlah kepada Allah, ya Rabb, aku hamba, engkau Tuhanku. Itu dalam sedikit demi sedikit itu akan apa, Bu? Tertekan. Dalam hidup ini kadang-kadang kita banyak menentang Tuhan gara-gara kita ego sama Allah, Pak. Betul nggak? Saya ini ya Allah, saya ini sudah baik loh, saya sudah tahajud, saya ngaji. Kenapa sih kok hidupku begini-begini saja? Ada apa sih? Hari Tanu nggak pernah sujud tapi jadi orang kaya. Betul kan, Mbak? Betul kan ya? Kalau kita lihat di situ, kita mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak adil. Padahal apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ananiyatul insaniyah, yaitu ego terhadap kemanusiaan. Bagaimana cara ego terhadap kemanusiaan itu? Resepnya juga satu, kata para ulama tasawuf. Yang pertama, lihatlah orang itu menjadi bagian dari dirimu sendiri. Dalam bahasa hadis, Pak Kiai, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya. Dia adalah sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Untuk melebur ego dalam kehidupan sosial, lihatlah orang lain sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah tadi misalnya kalau lihat foto, sama Bu, saya juga begitu Bu. Kalau foto rame-rame yang dicari pertama itu siapa? Biarlah orang lain jelek, hidungnya kemana-mana, asalkan kita kelihatan kinclong, bagus, hebat, posisinya bagus, ya kan? Harusnya kalau kita tidak ego, wah jangan posting deh, walaupun saya memang agak bagus di sini, tapi temanku ini hidungnya entah kemana ini. Tangannya entah gimana ini. Itu artinya apa, Bu? Melihat orang lain, nah, menjadi bagian daripada diri kita sendiri. Jadi orang itu bukan imparsial, tapi menjadi parsial. Kalau imparsial itu artinya terbelah dari diri kita, tapi kalau parsial, dia menjadi bagian dari diri kita. Di dalam akhlak Islam, itu disebut dengan bagaimana mencintai orang sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang ketiga adalah ego terhadap diri sendiri. Kadang-kadang ego sampai sini, Pak. Contohnya hidung ini sudah Allah ciptakan begini toh.
supaya ini pergi lagi ke Korea, kemudian dioperasi plastik lagi. Itu namanya ego terhadap diri sendiri. Supaya tidak ego terhadap diri sendiri, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Apapun yang sudah Allah berikan, dalam bahasa di sini adalah ar-ridha bil qada'i wal qadar, ridha terhadap pembagian Allah. Insyaallah ego terhadap diri itu akan apa? Akan hilang. Jadi 3, kepada Allah katakan engkau adalah Tuhanku, kepada sesama engkau adalah bagian dari diriku, kepada diriku katakanlah engkau adalah terima jadi. Terima apa? Kita terima jadi kan? Bapak bentuk seperti ini proposal enggak dulu, Pak? Hah? Sebelum lahir proposal sama Allah, ya Allah, saya kalau mau proposal, kan kita hanya bisa berdoa. Ya Allah, anak yang dalam kandungan ini jadikanlah dia orang soleh. Kalau dia laki-laki ganteng, ya, bagus. Kalau dia perempuan cantik. Tapi ya Allah, janganlah kegantengan dia dan kecantikan jadi fitnah bagi dia dunia akhirat. Itu minta kita kan. Kalau toh terjadi di luar itu, gak usah ego. Kita hanya terima jadi. Yang menentukan semua siapa? Allah. Saya nggak pernah minta seperti ini, Pak. Pendek, nggak pernah minta saya. Alhamdulillah. Saya kalau pakai sarung dianggap santri kelas 6 saya sama anak-anak. Kelas berapa, Dek? Kata dia. Saya pernah orang tua santri bilang, "Dek, kelas berapa di sini?" Ya nggak tahu kalau kita ini ustadz di sini. Kenapa? Pakai sarung, Pak. Kecil kayak santri saya, Pak, kalau pakai sarung itu. Ya. Nah, begitu ya. Jadi awet tua Bu Haji. Barangkali itu dulu ya pengajian kita pagi hari ini. Mohon maaf, ini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ini orang tua saya, ya. Saya datang ke sini hanya sebagai anak, sebagai saudara, sebagai teman untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.